Saya perlu jelaskan bahwa rekening Ricky dan Joshua ini bukan uang mereka, tapi uang saya. Halo saudara, selamat datang di program 60 Menit Special Report, membuka mata mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Selama 60 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi mendalam terkait isu yang tengah hangat jadi perbincangan masyarakat. Salah satunya dari sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Rekaman CCTV mengungkap Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati sempat bersama-sama menaiki lift di rumah pribadi Ferdi Sambo. Memiliki lift di rumah pribadi hanya sebagian kecil dari kekayaan dan gaya hidup mewah Ferdi Sambo. Lalu apa saja kekayaan yang dimiliki mantan Jenderal Bintang 2 itu? Kami akan mengungkapnya dalam liputan khusus Harta Kerajaan Sambo dalam 60 menit special report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua, jaksa menghadirkan 3 saksi ahli untuk 5 terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Sidang ini menjadi kesempatan terakhir jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Saksi ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani mengungkap hasil asesmen dari kelima terdakwa hingga Brigadir Yosua. Dalam kesaksiannya, ahli menggunakan berbagai rangkaian metode psikologi. Untuk hasil asesmen Brigadir Yosua, ahli meneliti semasa hidup korban. Namun, data tersebut dinilai tidak lengkap karena Yosua merupakan korban pembunuhan. Untuk korban Joshua, kami menggunakan metode yang lazim digunakan di dalam psikologi, itu metode retrospektif. Jadi kami mencari data dari orang-orang signifikan, termasuk keluarga di Jambi, teman-teman dekatnya, teman-teman kerjanya semasa di Jambi, teman sekolahnya, dan juga teman-teman kerjanya di Jakarta. Namun dalam penggalian data, rekan kerja sempat menyebut ada perubahan perilaku Yosua saat ditunjuk menjadi ajudan Ferdi Sambo. Penampilannya terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya, menunjukkan power dan dominasi terhadap ADC dan perangkat rumah tangga lain, berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC, merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh Ibu Putri dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan, lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan. Sedangkan hasil asesmen terdakwa Ferdi Sambo, ahli psikologi forensik menilai Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia menyebut potensi agresi terlihat pada diri Sambo yang mudah emosi jika beririsan dengan harga diri dan martabatnya. Tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdi Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Jadi ada mudah self-esteem-nya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu. Seperti itu. Dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Jaksa pun kembali mencecar ahli psikologi forensik mengenai hasil asesmen tingkat kecerdasan Sambo. Terhadap bentuk perencanaannya, apakah kualitas sama antara orang yang memiliki tingkat kecerdasannya di atas rata-rata dengan orang yang tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata? Tentunya berbeda. Berbeda, mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi apanya, Pak? Lebih bagus perencanaannya.
tentunya akan lebih baik perencanaannya pada orang dengan kecerdasan yang tinggi. Baik, terima kasih. Tetapi pada saat orang dengan kecerdasan yang tinggi ini tidak mampu memanfaatkan potensinya secara maksimal karena ada hambatan emosional, ini juga menjadi tidak baik juga. Baik, terima kasih. Ada hal menarik dalam kesaksian ahli psikologi forensik yang dihadirkan jaksa mengenai hasil psikologi terdakwa Putri Chandrawati. Ia menyebut peristiwa kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati layak dipercaya. Saya rasa kapasitas kami menjelaskan, mengklirkan tentang perilakunya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Putri memang bersesuaian dengan kriteria yang kredibel terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang menurut Ibu Putri. Ini yang kemudian perlu didalami oleh hukum tentunya. Demikian, namun keputusan mengenai ini pasti terjadi atau tidak pasti terjadi tentunya itu bukan pada kapasitas kami. Berarti namun ada petunjuk ke arah sana. Berarti yang saudara saksi simpulkan adalah keterangan Bu Putri layak dipercaya. layak dipercaya. Betul. Reni pun mengungkap terdakwa Putri Chandrawati memiliki kecerdasan pada taraf rata-rata. Ia menilai Putri mampu merespon secara cepat terhadap tekanan dari lingkungannya. Ibu Putri Chandrawati memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata orang seusianya. Ibu Putri memiliki pemahaman akan value atau nilai sosial yang baik, namun perencanaan perilakunya di lingkungan sosial tergolong kurang. Jadi kurang dalam arti merespon lingkungan, termasuk pada saat menghadapi satu masalah di dalam kehidupannya. Ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani pun menjelaskan hasil asesmen Richard Eliezer. Menurutnya, Richard memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap figur otoritas. Sini Ibu menjelaskan ada tindakan yang dalam bentuk destructive obedience. Bisa jelaskan, Bu? Iya. Jadi yang dimaksud dengan destructive obedience pada Bapak Richard, pada saat ada satu perintah, di situ ada perbedaan status yang dimiliki oleh Bapak Richard antara Bapak Richard dengan Bapak Sambo dengan pangkat yang terendah, dengan latar belakang kepribadian yang menurut hasil pemeriksaan ini memang masih memiliki emosi yang kurang stabil. Di situ mengakibatkan dirinya memiliki satu kepatuhan dan ketidakberanian untuk asertif atau melakukan penolakan meskipun sebetulnya perintahnya adalah sesuatu yang merusak. Hasil asesmen terdakwa Ricky pun diungkap ahli psikologi forensik. Ricky memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi meski mudah terpengaruh. Bapak Ricky secara umum taraf kecerdasannya tergolong di atas rata-rata dibandingkan individu kelompok usianya dan tampak mampu mengaktualisasikan potensi intelektual yang dimilikinya untuk berespon terhadap lingkungannya secara adaptif. Sementara hasil asesmen Kuat, ahli menyebut tingkat kecerdasan Kuat di bawah rata-rata. Namun Kuat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh. Momen lucu pun terjadi saat terdakwa Kuat Ma'ruf menanyakan hasil asesmennya kepada ahli psikologi forensik. Dalam persidangan, Kuat merasa sering disebut pembohong dan tidak jujur. Baik Yang Mulia, bagaimana terhadap keterangan 3 orang ahli ini di persidangan? Apakah benar semua? Apakah salah semua atau tidak tahu menau? Saya mau bertanya sama Bu. Oh, silakan. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dengan bahasa itu Ibu.
Dari hasil pemeriksaan kami, semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan dan itu sudah diakui, kemudian direvisi dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Demikian, seperti yang tadi telah kami sampaikan. Jadi simpulannya sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi seperti itu dan ada satu situasi tidak tahu menau berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu ya sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu. Demikian. Terima kasih Bu. Padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong Pak ya, tidak ada indikasi manipulatif. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih yang mulia. Sementara untuk pertama kalinya pada sidang pembunuhan Brigadir Yosua, Kamis 22 Desember lalu, menghadirkan ahli dari pihak terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Majelis Hakim memberi kesempatan 4 kali persidangan bagi kuasa hukum untuk menghadirkan ahli yang dapat meringankan terdakwa. Ketika melaksanakan kejahatan, itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau A, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu bukan karena kebetulan. Memang sudah disepakati sebelumnya. Ada 3 kemungkinan bentuk kerjasama itu. 1, tiap-tiap pelaku memenuhi semua unsur. Dan pembunuhan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Yang paling mungkin adalah yang kedua atau yang ketiga. Apa itu? Tiap-tiap pelaku sebetulnya tidak ada yang tidak ada yang unsur. Tidak ada. Tapi kalau digabung ini unsur semuanya terpenuhi. Nah yang ketiga, dari 2 pelaku hanya 1 yang memenuhi. Yang lain tidak. Tapi ingat, meskipun yang lain tidak memenuhi, tapi dalam pidana nama apa? Dia melakukan substantial part, bagian terpenting bagi terwujudnya delik. Artinya apa? Si A itu tidak mungkin menghilangkan nyawa kalau tidak ada perbuatan si B yang melakukan proses kerjasama. Sementara, jaksa penuntut umum menyecar saksi ahli yang dihadirkan Ferdi Sambo terkait pembunuhan berencana Yosua. Terhadap orang itu, ya kan? Karena kebencian ini sehingga mengakibatkan dia ingin berencana membunuh. Dia mempersiapkan lagi, mempersiapkan segala sesuatu halnya, mulai dengan tenang. Masalah interval waktu tidak menjadi hal, karena kan tidak ada memang suatu pendapat yang pasti mengenai kapan interval waktu itu harus dipenuhi. Tetapi dengan rencana-rencana tadi bisa dibuktikan oleh seorang penuntut umum, ya kan? Dia mempersiapkan senjata, terus dia mempersiapkan di mana akan dieksekusi, siapa yang akan melakukan eksekusi, ya kan? Terus kemudian dilaksanakan eksekusi dan dia kemudian tahu akibat yang akan dilakukan itu dengan kemudian membuat skenario-skenario. Dalam persidangan Kamis kemarin, ahli hukum pidana Mahrus Ali juga menyebut kasus kekerasan seksual biasanya terjadi di ruang privat sehingga akan minim saksi. Namun meski tidak ada visum karena faktor keengganan korban melapor, bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual. Saudara, kesaksian para ahli mengungkap tabir pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sesaat lagi di program 60 Menit Special Report, kami segera kembali. Masih bersama 60 Menit Special Report, membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua, jaksa penuntut umum mengungkap sejumlah bukti. Salah satunya CCTV di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Dalam salah satu rekaman CCTV terungkap, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati sempat bersama-sama menaiki lift menuju lantai 3 rumah Saguling usai melakukan tes PCR. Padahal lift itu biasanya hanya digunakan keluarga Sambo dan ajudan Sambo atas seizin Ferdi Sambo. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak baru
Sejumlah saksi ahli dihadirkan untuk membuktikan dakwaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Saksi ahli digital forensik Puslap 4 Polri memutar rekaman CCTV rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling yang mengabadikan aktivitas Yosua dan para terdakwa sebelum penembakan di Duren 3. Salah satu yang menjadi sorotan pertemuan Sambo dan Putri Chandrawati dengan terdakwa Kuat Maruf, Ricky Rizal dan Richard Eliezer di lantai 3 rumah Saguling. Setibanya dari Magelang, Ricky Rizal memenuhi panggilan Sambo ke lantai 3 rumah pribadi. Ibu udah dilecehkan sama Joshua. Saya kaget yang mulia. Dilecehkan. Kapan ini yang ini kapan kejadiannya? Terus apa bentuk pelecehannya gitu yang mulia? Saya mau panggil dia. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau melawan, kamu berani nggak tembak dia? Siapa? Saya tidak berani, Pak. Panggil Richard. Rekaman CCTV lalu menampilkan Ricky turun dari lantai 3 rumah Saguling dan memanggil Richard Eliezer untuk bertemu Ferdi Sambo. Menggunakan lift, Eliezer pun langsung menuju lantai 3 tempat Sambo menjabarkan skenario pembunuhan Yosua. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini. Jadi gini, Cat. Lokasinya di 46. Dia bilang, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu, ibu dilecehkan sama Joshua. Terus, ibu teriak. Kamu respon, terus Joshua ketahuan. Joshua tembak kamu, kau tembak balik Joshua. Usai bertemu Sambo, Eliezer pun turun dan bersiap ke rumah dinas Duren 3 bersama Yosua, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Disusul Ferdi Sambo yang bergegas ke rumah dinas Duren 3 dengan seragam lengkap. Namun tak mengenakan sarung tangan hitam, seperti kesaksian Richard Eliezer. Fakta itu pun jadi perdebatan di persidangan. Penasehat hukum Sambo mempertanyakan keterangan Richard Eliezer karena Sambo terlihat turun dari lantai 3 rumah Saguling tanpa mengenakan sarung tangan hitam. Ini membuktikan keterangan Richard yang menyampaikan bahwa Pak Sambo turun pakai sarung tangan. Mungkin nanti saja mempunyai kesempatan sendiri. Namun kesaksian ajudan lain Sambo, Azan Romer, pada awal November lalu mengungkap sarung tangan hitam baru dikenakan Sambo setelah tiba di Duren 3, bukan di Saguling. Saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa? Saya ngelihatnya pas ngambil senjata aja yang mulia. Iya, menggunakan hitam. Sarung tangan apa? Sarung tangan hitam. Sarung tangan hitam. Apakah biasa sarung tangan itu digunakan oleh terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak. Pada waktu di dalam mobil saudara tahu nggak kapan dia mengenakan sarung tangan itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang saudara tahu saat dia keluar dia sudah menggunakan sarung tangan. Pas ngambil senjata yang jatuh yang Pas mulia. ngambil senjata yang jatuh. Padahal diketahui, saudara ketahui pada waktu berangkat terdakwa Ferdi Sambo belum menggunakan sarung tangan. Siap, tidak menggunakan sarung tangan. Sebelumnya, sang pembongkar skenario Sambo, Richard Eliezer, mengaku saat menembak Yosua hanya satu sarung tangan yang dikenakan Sambo. Jadi Pak Efes itu melakukan kokang juga dengan 2 tangan. 2 tangan, Pak? Dikokang 2 tangan. Tapi yang pakai sarung tangan cuma 1. Sarung tangan cuma 1? Cuma kanan. Cuma kanan. Warnanya yang Bapak sampaikan? Warna hitam. Jadi tangan kirinya ini sempat menyentuh senjata juga, Bapak? Sempat menyentuh senjata. Jadi pada saat menembak 2 tangan digunakan? 2 tangan. AS seperti itu juga? AS sama, Pak. Sama? Memakai 2 tangan menembak? 2 tangan juga. Yang satu pakai sarung tangan, yang satu tidak? Yang satu tidak. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan, untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu, Pak. Sementara hanya memakai 2 tangan juga? Yang pakai sarung tangan kan Pak Efes. Ya. Bapak tanyakan ke Bapak Efes. Fakta lain yang diperdebatkan di persidangan yaitu kesaksian Eliezer yang mengaku diperintahkan untuk menyimpan senjata laras panjang di lemari senjata Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Terkait dengan Richard yang membawa senjata laras panjang. Makanya tadi kami minta dipastikan Richard itu membawanya belok ke kanan, ke arah lift atau belok ke kiri.
Tadi kita lihat bersama-sama Richard membawa stayer itu atau senjata laras panjang itu belok ke kiri. Belok ke kiri ya kalau tidak terlihat di dekat tangga lift berarti itu diduga diletakkan di kamar ADC. Karena memang dari fakta yang kami dapatkan senjata laras panjang itu biasanya diletakkan di kamar ADC. Artinya apa? Artinya ada bagian keterangan Richard di persidangan yang juga terbantahkan dengan CCTV ini. Namun, dalam tanggapannya, Richard Eliezer menyebut CCTV di rumah Saguling tidak lengkap dan ada yang tercecer. Hakim pun mempertanyakan hal yang sama kepada saksi ahli digital forensik Polri. Yang khusus rumah Saguling? Hanya 2 yang mulia. Ada 2? 2 saja. Pada saat itu saudara menerima hanya berupa rekaman saja atau termasuk DVR-nya? Flash disk saja yang mulia. Oh, hanya flash disk saja? Tidak ada DVR-nya yang mulia. Saudara menerima dari? Penyidik Polda Metro Jaya yang mulia. Penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Kan itu ada CCTV di lantai berikutnya, lantai 2 dan lantai 3. Saudara tidak mendapatkan rekamannya? Tidak yang mulia, karena kami di laboratorium forensik semua barang bukti dikirim dari penyidik yang mulia. Ya, penyidik pada saat itu saudara mendapatkan kapan? Untuk rekaman ini yang mulia, kami baca kembali. Tanggal 24 Juli yang mulia. 24 Juli. Betul yang mulia. Ya, 24 Juli, karena tanggal 18 Juli semua berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro. Betul. Dan selanjutnya dibawa ke Barreskrim. Dan saudara hanya mendapatkan itu saja, tidak mendapatkan utuh seperti yang Duren 3 tadi? Tidak yang mulia. Di mana saudara bisa kalibrasi? Tidak yang mulia. Sehingga ada kemungkinan bahwa lantai 2, lantai 3 tercecer ya di penyidik? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Sementara itu, penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menegaskan ada upaya untuk menyudutkan kliennya. Kita tidak mau berdebat terkait dengan yang disampaikan bahwa senjata stayer itu kalau belok kiri itu ada tangga-tangga darurat. Sebenarnya itu tidak diteruskan sama pengacaranya Efes. Nah itu ada tangga-tangga juga karena saya sudah masuk, waktu rekonstruksi kan saya masuk, saya lihat rumah itu tersebut. Tetapi perdebatan ini adalah, betul kata klien saya, dia konsisten ya. Seandainya ada CCTV lantai 2, lantai 3, tidak mungkinlah para terdakwa yang lain ini berbohong di depan persidangan. Gitu. Jadi pertanyaannya CCTV lantai 2, lantai 3 di mana? Itu sudah saya tanyakan kepada saudara Ferdi Sambo, saya tanyakan di mana CCTV tersebut rusak. Nah ini coba terkait dengan sarung tangan. Sarung tangan klien saya tidak pernah menyampaikan Ferdi Sambo memakai sarung tangan itu dari rumah Saguling. Tetapi keterangan klien saya adalah Ferdi Sambo memakai sarung tangan adalah di rumah Duren 3, di dalam rumah Duren 3. Nah kalau dikuatkan dengan kesaksian dari saudara Romer bahwa dia melihat saudara Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata AS jatuh, sudah memakai sarung tangan. Tetapi kan CCTV-nya hari ini yang ditujukan juga kan tidak jelas. Kenapa? Hanya di lantai 1 itu tadi ya? Bukan, ini yang kita yang CCTV yang ini di rumah Duren 3. Ini yang pelan ini. Itu tangan kanannya Ferdi Sambo itu masuk ke dalam kantong sebelah kanan. Yang juga muncul di persidangan adalah fakta kalau Kuatmaruf dan Putri Chandrawati sempat bersama-sama menaiki lift di rumah Saguling usai Putri melakukan PCR. 14 berapa? 15.0017 yang mulia. Kuat masuk lift ya. Bisa di zoom juga nomor lantainya. Di zoom untuk diperjelas lagi. 3 ya. 3 Pak. Pada persidangan 30 November lalu, Eliezer sempat menyinggung lift di rumah pribadi Sambo yang hanya diperuntukkan bagi keluarga. Kalaupun ada orang lain yang menggunakan, harus seizin Sambo. Berdua, empat bawa barang. Oh, saudara naik satu lift? Naik tangga. Hah? Naik lewat tangga. Oh, saudara naik lewat tangga. Siap. Saudara Kuat? Sama lewat tangga. Oke. Nggak naik lewat lift ya? Tidak yang mulia. Kenapa? Karena untuk bapak ibu aja yang mulia. Oh, lift hanya untuk keluarga saja. Oke, saudara naik tangga. Lewat tangga. Terdakwa Kuat pun menanggapi fakta hasil rekaman CCTV yang diputar di persidangan.
Saya terima kasih kepada Pak Hakim yang telah mengizinkan memutar ulang, jadi saya ketahuan kapan naiknya, kapan turunnya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Saudara, penelusuran Kompas TV mengungkap gaya hidup Ferdi Sambo patut dipertanyakan jika melihat pendapatannya sebagai seorang anggota polisi. Lalu apa saja harta kekayaan Ferdi Sambo? 60 menit special report, segera kembali. Harganya jelas 2 kali lipat lebih dari sebuah Alphard. Alphard yang dikagumi masyarakat Indonesia. Saudara, masih bersama 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena harta kerajaan Sambo menjadi sorotan menarik. Selain memiliki sederet mobil mewah berharga miliaran rupiah, Ferdi Sambo tinggal di sebuah rumah megah dengan fasilitas lift. Tas bermerek sang istri pun mencuri perhatian. Lalu bagaimana para pakar menilai sederet harta yang dimiliki Ferdi Sambo itu? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Lintang Pudiastuti. Saya sedang berada di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Mungkin Anda sudah tidak asing dengan rumah yang satu ini yang sedang menjadi sorotan belakangan terakhir di media massa. Ini adalah kediaman pribadi mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Terkesan mewah bukan, tapi ini hanyalah satu dari deretan kehidupan mewah yang dijalani oleh Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Apa saja? Mari kita lihat. Gaya hidup mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo mendadak menjadi sorotan pasca dirinya terseret kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, terdakwa Ricky Rizal, mantan ajudan Sambo, mengungkap dirinya mengelola uang operasional rumah sang majikan di Magelang hingga 600 juta rupiah di 2 rekening atas nama pribadinya. Itu kan di rekening itu kan masih ada sekitar 400 kan itu. 400 kan. Siap. Lalu ditambah lagi 200 lagi loh. Iya, Yang Mulia. Tanggal 11. Siap. Saudara disuruh ngambil duit seperti itu 200 juta. Saudara pindahkan. Alasannya, oh itu kan uang operasional. Tahu pemiliknya udah mati. Jelaskan bahwa saya tahu kalau itu uang milik Bapak dan Ibu. Namun, kejanggalan pun muncul. Sebab 200 juta rupiah diantaranya dikirim dari rekening Yosua setelah kematiannya. Saya perlu jelaskan bahwa rekening Ricky dan Joshua ini bukan uang mereka, tapi uang saya untuk kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan operasional keluarga saya. Kebutuhan operasional yang dimaksud Sambo diduga salah satunya untuk mengelola rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Rumah ini sempat menyita perhatian setelah rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua disiarkan langsung akhir Agustus lalu. Dari luar saja, hunian 3 lantai milik Sambo terlihat mewah. Mulai dari ornamen kayu, pagar batu alam yang dihiasi rimbunnya pepohonan, hingga pintu gerbang baja yang menambah kesan eksklusif. Kemewahan semakin terlihat di dalam rumah Sambo. Lift berwarna emas dan berbagai perabotan mahal melengkapi isi rumah mantan Jenderal Bintang 2 itu. Beranjak ke ruangan lainnya, tampak sebuah lemari galeri atau walk-in closet berwarna putih emas berisi koleksi tas branded yang diyakini milik istri Sambo, Putri Candrawati. Putri juga sempat menenteng salah satu tas mewahnya saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua berlangsung. Saya bertemu dengan Dean Syahmedi, pengamat fashion, untuk mencari tahu informasi lebih lanjut tentang koleksi tas branded milik Putri Candrawati.
Kemudian ada 2 tasnya Ibu Putri Chandrawati yang sempat tersorot oleh media dan katanya itu tas yang branded dan eksklusif. Kalau menurut pandangan kacamata Kak Dian, seperti apa sih memang tas ini? Kalau saya perhatikan ya, itu monogram Gucci ya. Kalau dari sisi kanan kirinya itu monogram Gucci dari bahan kanvas, kemudian sisi luarnya itu leather. Itu namanya duffel bag. Kurang begitu gamblang ya, kepotong gitu di dalam kotak-kotak. Tapi ada satu yang warna merah itu dari Jody bag dari Bottega Veneta. Itu memang juga cukup trending ya ketika dia keluar. Itu satu leather goods bagus dari Italia. Harganya sekitar 30-an juta ya. Bottega Veneta ini satu jenama leather goods khusus apa ya, mengandalkan kelembutan leather. Dia selalu ada di aksen anyaman ya sebagai signature-nya, selalu ada anyaman. Target marketnya Gucci kan memang upper class ya, jadi pembelinya ya memang orang-orang yang memang berada di universe itu, yang senang fashion, senang bahan berkualitas, bahan yang kuat, tahan lama, dan juga in fashion. Tak hanya koleksi tas, penampilan Putri Chandrawati saat datang ke Barreskrim Polri sebelum ditahan 30 September lalu membuat publik gagal fokus. Pasalnya, Putri kembali terlihat mengenakan barang branded. Keluaran rumah mode ternama dunia, sebuah jaket berwarna biru langit dengan logo B dari brand Burberry dengan nama item logo patch bomber jaket. Saya mencari tahu harga jaket tersebut melalui situs belanja online khusus barang keluaran ternama dunia. Dilansir dari situs editorial list, jaket Putri dijual dengan harga $1.250 atau setara dengan 19 juta rupiah. Kemudian satu lagi yang ingin saya bahas ini masalah jaketnya Bu Putri Chandrawati. Kalau kita lihat nih merek Burberry katanya sih. Kalau Kak Dian sendiri ngelihat ini apa sih, jaket apa sebenarnya Burberry kah, dan seberapa eksklusif jaket ini? Ya, kalau dari badge-nya tuh kelihatannya Burberry ya. Yang pasti ini jaket anak Gen Z banget ya, milenial ya, yang bomber jacket outdoor, yang anak yang suka street look, street style gitu. Jadi untuk wanita seumur Ibu PC, jadi seperti sisi mudanya dia keluar di sini. Brand Burberry sendiri ya termasuk kelompok luxury brand ya, barang-barang yang punya standar harga yang tinggi. Sejumlah kendaraan mewah milik Sambo juga tak luput dari sorotan publik. Dalam rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas Brigadir Yosua sebelum ditembak, terlihat ada 3 mobil mewah terparkir di garasi rumah Sambo. 3 mobil mewah Sambo, di antaranya Lexus NX 300 F Sport, Toyota Land Cruiser LC 200, MPV Lexus LM 350. Seperti apa ya keistimewaan dari mobil-mobil Sambo tersebut? Lexus NX 300 F Sport berplat B77 SAM merupakan keluaran baru tahun 2021. Ditaksir memiliki nilai jual lebih dari 800 juta rupiah dengan pajak lebih dari 27 juta rupiah. Sementara Lexus LM 350 adalah mobil MPV mewah yang terlihat digunakan oleh rombongan Putri Chandrawati dari Magelang menuju Jakarta sebelum pembunuhan Brigadir Yosua. Pengamat otomotif Bebin Juwana menjelaskan, mobil-mobil tersebut merupakan jenis limited edition atau terbatas di Indonesia yang identik dengan kalangan konglomerat. LM harganya jelas 2 kali lipat lebih dari sebuah Alphard. Alphard yang dikagumi masyarakat Indonesia. Apalagi sebuah LM. Saya pada saat mendengar bahwa LM diperkenalkan di Indonesia, wow. Walaupun kita tahu harganya pasti di atas 2M. Saya dengar kalau nggak salah ada siapa ya yang pesan, itu baru
dapat jatah 4 tahun lagi. Hebat nggak? 4 tahun baru dapat sebuah LM baru. Nah, kalau sekarang ya kita semua berkaca lah. Kalau hari ini Anda ketemu LM di jalan, masa nggak tanya siapa dia tuh yang sudah punya LM, yang sudah naik LM? Karena demikian istimewanya sebuah LM. Mungkin dengan petinggi-petinggi Lexus mesti ada hubungan atau koneksi khusus supaya unit-unit awal yang datang salah satunya buat dia. Kemewahan sepertinya sudah melekat dalam hidup Sambo. Rumah megah di kawasan elit hingga sederet mobil yang ditaksir mencapai miliaran rupiah menjadi bukti Ferdi Sambo diduga memiliki harta kekayaan yang melimpah. Terbayangkan hidup istimewa ala Sambo bak seorang sultan? Itu baru yang terlihat. Tapi saya jadi penasaran berapa jumlah total kekayaan Ferdi Sambo yang harusnya sih bisa dicek di laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Mengukur jumlah harta kekayaan Ferdi Sambo sepertinya tidaklah mudah. Bahkan, harta kekayaan Sambo tidak pernah tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara di situs KPK. Penelusurannya akan kami hadirkan di 60 menit special report sesaat lagi. Nah, Propam juga harus proaktif dalam mendata barang-barang mewah yang mungkin dimiliki oleh anggota Polri. Masih bersama 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Harta kekayaan Sambo patut dipertanyakan dengan penghasilannya sebagai anggota Polri. Lazimkah gaya hidup mewah Ferdi Sambo itu? Apalagi sang mantan Jenderal Bintang 2 itu tidak pernah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Berikut penelusurannya. Gaya hidup serba mewah keluarga Sambo dinilai janggal dan tak masuk akal jika hanya mengandalkan pemasukannya sebagai anggota Polri. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019, Ferdi Sambo termasuk dalam golongan 4 dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi dengan kisaran gaji pokok Rp3.393.000 dan Rp5.576.000. Sedangkan berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2015 tentang pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri, Ferdi Sambo tergolong dalam kelas jabatan 17 yang memperoleh tunjangan kinerja Rp29.085.000. Berdasarkan asumsi perhitungan tersebut, Sambo berhak menerima total penghasilan berkisar Rp31 juta hingga Rp36 juta. Terkait pemasukan dan gaya hidup mewah anggota Polri pun sempat menjadi sorotan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Gaji yang didapat Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri rasanya mustahil untuk menutupi pengeluaran bulanan rumah tangganya yang ia sebut sendiri mencapai ratusan juta rupiah. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat mengenai gaya hidup mewah Sambo dan juga gaji yang ia dapat sebagai polisi? Kebetulan nggak tahu. Kebetulan sih enggak ya. Nggak tahu. It was too much nggak sih buat punya pengeluaran sebanyak itu dengan gaji yang sebenarnya itu udah cukup banyak, cuman dengan lifestyle yang way bigger gitu.
cukup kontras ya, kalau misalnya dengan income yang sekian, tapi pengeluarannya lebih dari income-nya agak janggal. Kayak, kok bisa gitu kan? Ya harusnya nggak harus sampai segitunya kali ya. Untuk ukuran gaji yang 30 juta deh, kayaknya untuk dapat mobil yang harganya wow kayak gitu tuh, selain timpang ya, jadi menimbulkan pertanyaan buat masyarakat gitu kan. Menurut Peraturan Kapolri Perkap Nomor 9 Tahun 2017, seorang anggota Polri tidak dilarang dan bisa mendapat penghasilan tambahan lain di luar jabatannya, asalkan tidak ada konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai anggota Polri dan wajib dilaporkan serta tercatat oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Propam. Tidak hanya itu, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, seorang perwira tinggi Polri seharusnya melaporkan harta kekayaannya ke KPK melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Saya baru saja mencoba memasukkan nama Ferdi Sambo di laman ILHKPN KPK untuk mengetahui laporan kekayaannya selama ini. Namun saya tidak menemukan data apapun. Padahal seharusnya Ferdi Sambo memiliki laporan kekayaan sebelum, sesaat, dan setelah dia memiliki posisi atau jabatan sebagai penyelenggara negara. Karena tidak menemukan nama Ferdi Sambo dalam laman ILHKPN, saya pun menggali lebih dalam melalui anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Pungki Indarti. Bu Pungki, posisi Jenderal Bintang 2, namun namanya tidak terdaftar atau tidak ada dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Kompolnas melihat ini seperti apa? Kalau kita melihat ternyata kalau LHKPN FS belum ada, ini berarti pelanggaran bagi yang bersangkutan. Kalau tidak lapor LHKPN, maka sanksinya di dalam aturan tersebut hanya menyatakan ada sanksi disiplin. Nah, tetapi ketika kemudian yang bersangkutan ini sebagai salah satu petinggi, maka kita melihat tampaknya tidak dilakukan secara serius pengawasan terhadap yang bersangkutan. Ini yang kemudian menjadikan yang bersangkutan seolah-olah tanpa pengawasan sehingga bisa seenak-enaknya gitu. Ada peraturan Kapolri terkait dengan barang mewah ya, peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2017, di mana dalam yang masuk kategori barang mewah adalah kalau untuk mobil atau alat transportasi ya, itu 450 juta ke atas itu bisa dimasukkan kategori mewah. Tanah dan bangunan ya, kalau seharga 1 miliar maka itu masuk kategori barang mewah sehingga harus dilaporkan. Nah, Propam juga harus proaktif dalam mendata barang-barang mewah yang mungkin dimiliki oleh anggota Polri. Sementara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim bahwa dokumen Ferdi Sambo belum lengkap, sehingga KPK belum memiliki akses untuk mendata harta kekayaan Sambo. Tapi yang bersangkutan belum menyampaikan surat kuasa untuk melakukan klarifikasi. Jadi kan selain menyampaikan laporan, yang bersangkutan kan harus menyampaikan surat kuasa. Misalnya kami boleh meminta laporan rekening koran yang bersangkutan dan keluarganya ke bank dalam rangka klarifikasi. Yang bersangkutan tidak menyampaikan itu. Jadi kami menganggap laporan yang bersangkutan atau LHKPN yang bersangkutan belum lengkap. Kompolnas menyayangkan pengawasan harta kekayaan anggota Polri yang terkesan kendor. Gaya hidup dan pengeluaran yang tak wajar patut dicurigai perolehan dananya. Apakah terlibat upaya-upaya penyalahgunaan posisi dan jabatan sebagai aparat penegak hukum atau tidak? Dan perlu untuk harus ditelusuri dari mana perolehan dana tersebut. Apakah misalnya dana tersebut diperoleh
melalui upaya-upaya yang melanggar hukum. Nah, oleh karena itu perlu harus dicek melalui lidik-sidik berdasarkan undang-undang anti korupsi ya. Kemudian juga perlu dicek berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang agar bisa diketahui, bisa dilacak dari mana perolehan uangnya. Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menyoroti gaya hidup Sambo tak sejalan dengan reformasi kultural Polri yang digaungkan Kapolri. Menurutnya, gaya hidup mewah Sambo mengundang kecurigaan adanya dugaan aliran dana ilegal. Pak Bambang, begini, pendapatan seorang Kadif Propam Polri katakan Sambo ini kurang lebih 30 juta. Namun fakta-fakta persidangan kemarin mengungkap bahwa pengeluaran akomodasi keluarga Sambo saja hingga ratusan juta, hingga gaya hidup mewah keluarganya termasuk PC istri Sambo. Pak Bambang sendiri melihat seperti apa? Saya melihat terkait dengan rekening gendut ini kan juga salah satu akar dari gaya hidup hedon kan, seperti itu. Gaya hidup hedon yang bermewah itu tentunya dibiayai dari mana? Dari penghasilan resmi. Sangat berat lah. Kita tahu penghasilan seorang anggota polisi ini memiliki batasan-batasan terukur seperti itu. Ya sebenarnya kan bisa beriringan ya, karena laporan PPATK sudah jelas gitu loh. Perbankan juga bisa bukti-bukti dari perbankan, transfer rekening itu juga bisa diminta gitu. Itu bisa langsung diproses, tidak perlu menunggu persidangan Sambo gitu loh. Kalau kemudian itu sudah ditemukan bukti-bukti yang kuat, kan tinggal siapa yang ditersangkakan seperti itu. Kecurigaan tindak pidana yang diduga melibatkan anggota Polri sepatutnya ditindaklanjuti agar kepercayaan publik segera pulih kembali. Jika memang benar Ferdi Sambo memiliki penghasilan lain di luar penghasilannya sebagai petinggi Polri, kenapa tidak tercatat dan dapat diakses publik? Dan dari mana asal-muasal dari penghasilan tambahan tersebut? Dan apakah setelah persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini berjalan, akan ada pengusutan lain tentang aliran harta kekayaan Ferdi Sambo? Tak terasa sudah 60 menit kami membuka mata dan mengungkap fenomena dengan liputan khusus yang kami hadirkan. Tak lupa kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan Anda saudara. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.